Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perangkat keras hardware dan software. Hardware atau perangkat keras. Hardware adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC. Berdasarkan sifat dan kegunaannya, hardware dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perangkat input, perangkat output, perangkat pemproses, perangkat penyimpanan atau memori. Perangkat input adalah peralatan yang menerjemahkan data yang dapat dibaca manusia menjadi data yang dapat memahami dan memproses oleh komputer. Ada 3 jenis, yaitu keyboard, pointing device, sumber data, entry perangkat. Keyboard, jenis perangkat mengkonversi karakter ke dalam bentuk komputer. Pointing device, perangkat menunjuk mengontrol posisi kursor atau pointer di layar. Sumber data entry perangkat, mengubah bentuk lain dari data ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer, contoh scanner dan sensor biometrik. Perangkat output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses pengolahan pada CPU, contoh monitor, printer, speaker. Monitor adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Monitor sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu monitor CRT, LCD, LED. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak hasil pengolahan pada komputer menjadi hard copy. Terdapat 3 jenis printer, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, printer laserjet. Perangkat pemproses. Perangkat pemproses adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada komputer, contoh prosesor, motherboard. Prosesor adalah sebuah chip yang berfungsi untuk mengontrol dan mengolah data pada komputer. Biasa juga kita kenal sebagai prosesor atau otak dari komputer. Motherboard adalah sebuah papan induk di mana semua komponen alat proses diinstalkan. Perangkat penyimpanan atau memori. Memori komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan program dan data yang akan digunakan oleh komputer. Memori berdasarkan posisinya dapat dibedakan menjadi main memory atau memori utama, secondary memory atau memori sekunder. Main memory atau memori utama berada di dalam komputer atau terletak di dalam motherboard. Tipe dari teknologi memori. RAM, Random Access Memory, digunakan sebagai penyimpanan sementara program instruksi dan data atau bersifat volatil atau data tersimpan jika ada daya listrik. ROM, Read Only Memory, digunakan untuk menyimpan data tetap. CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, untuk menyimpan dan startup instruction. Flash Memory, peralatan untuk menyimpan data digital. Secondary memory atau memori sekunder, perangkat yang digunakan sebagai perangkat penyimpanan sekunder. Floppy disk, optical disk, CD dan DVD atau flash disk. Perangkat lunak atau disebut software. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi 2, software system, software aplikasi. Software system adalah software yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras komputer, perawatan maupun pemrogramnya. Perangkat lunak sistem meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman, program utility. Bahasa pemrograman adalah instruksi dan aturan-aturan yang terulang dalam bentuk kode-kode yang diberikan oleh komputer untuk dapat melaksanakan tugas. Contoh, PHP, Pascal, Java, C, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Program utility adalah perangkat lunak yang ditujukan untuk melengkapi kinerja sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer. Fungsi dari utility software untuk mendukung dari lingkungan sistem komputer sebagai data backup, data recovery, disk optimization, virus protection, uninstaller.
Sistem operasi. Fungsi dari sistem operasi mengendalikan software aplikasi, mengatur perangkat keras dan mengatur proses kerja dari perangkat keras, menyediakan user interface antara perangkat keras dan pengguna. Tugas dari sistem operasi mengatur file, mengatur bentuk media penyimpanan, menyediakan user interface antara perangkat keras dan pengguna, menyediakan perlindungan. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi merupakan program khusus yang digunakan untuk aplikasi bidang tertentu. Program ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan khusus. Contoh program aplikasi pengelola presentasi. Program aplikasi pengelola presentasi adalah program aplikasi untuk merancang slide yang biasa digunakan untuk presentasi dalam suatu pertemuan. Contoh Microsoft, PowerPoint, OpenOffice, Impress, Micromedia, AutoWare, dan lain-lain. Program aplikasi pengelola data. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola data yang besar. Dengan program pengelola data ini kita dapat secara cepat dan akurat memasukkan dan menyunting data, menyeleksi data dengan kriteria tertentu, membuat laporan data dengan kriteria tertentu, dan lain-lain. Contohnya Microsoft Access, DBase, Fox Pro, MyShare, ShellServer, dan lainnya. Contoh program aplikasi. Program aplikasi pengelola grafis. Program aplikasi pengelola grafis seperti namanya diperuntukkan untuk membuat dan mengelola gambar. Program ini cocok untuk desain, periklanan, dan percetakan. Contohnya CorelDRAW, Photoshop, Freehand, dan lain-lain. Program aplikasi multimedia. Seperti namanya, program ini berfungsi untuk mengelola multimedia seperti audio maupun Skema video. hubungan Contoh antar komponen Winamp, utama Windows, komputer. Media Player, FLV, 1. Player, Hardware dan adalah lain-lain. semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input-output proses. Fungsi hardware selanjutnya adalah menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh user. 3. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fungsi untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Ada macam-macam bagian hardware, yaitu input device, output device, process device, backing structure, peripheral. Software adalah bagian dari komputer yang terdiri dari beberapa perintah di mana pengoperasiannya dilakukan melalui mesin komputer. Berdasarkan distribusinya dibagi menjadi 3 macam: software berbayar, freeware, shareware, brainware. Brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan diri perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Skema dasar sistem komputer. 1. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan program sebelum dieksekusi, bersifat volatil. 2. Input atau output adalah memindahkan dan saling berkomunikasi data antar komputer dan lingkungan eksternal atau struk, terminal, perangkat komunikasi, dan lain-lain. Komputer dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan eksternal. 3. CPU. 4. Sistem interkoneksi antar komponen. Contoh struktur mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen. Skema blok sistem komputer. Komponen-komponen pada sistem komputer adalah unit pemroses. Fungsinya mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari 3, yaitu ALU, CU, register. Memori utama yang dibagi menjadi utama sebagai contoh register, ROM, RAM, SRAM, internal, eksternal, DRAM, dan lain-lainnya. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat yang berfungsi sebagai masuknya data pada komputer untuk diproses, perangkat keluaran, perangkat yang berfungsi sebagai keluar atau tampilannya data yang telah diproses oleh komputer, perangkat pengendali, perangkat yang dikendalikan oleh chip controller yang mengatur masuknya data dan keluarnya data dari komputer ke peripheral, interkoneksi antar komponen.
untuk struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemroses main memori, perangkat masukan data, dan keluaran. Interkoneksi antar komponen. Untuk struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara pemroses main memori, perangkat masukan, dan keluaran. Interkoneksi antara CPU, memori, dan perangkat masukan atau keluaran dihubungkan oleh bus yang dibagi menjadi 3 bus: bus alamat, bus data, bus kontrol. Skema detail CPU, memori, dan input-output. 1. Register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses kecepatan yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses lebih lanjut. ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari 2 bagian, aritmetika satuan dan boolean unit logika, yang masing-masing memiliki spesifik pekerjaan sendiri. 3. CPU interkoneksi. CPU adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit kontrol, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Control unit. Unit kontrol yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi. Dengan tugas dari unit kendali ini ialah 1. Mengatur dan mengontrol alat input dan output. 2. Mengambil instruksi dan memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama untuk diproses. 4. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. 5. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Interkoneksi antar komponen adalah struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara CPU, main memori, perangkat masukan, dan keluaran. Secara fisik, interkoneksi antar komponen berupa perkawatan. Interkoneksi memerlukan tata cara untuk aturan komunikasi agar tidak kacau, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Antara CPU, main memori, perangkat masukan, dan keluaran dihubungkan oleh sebuah bus. Bus terbagi menjadi 3, yaitu address bus, data bus, control bus.